Ini Oke, gue sekarang di Sukses Variasi di Bintaro, toko aksesoris terbesar, adanya di BTC. Dan ini lampu yang gue bilang tadi, udah nggak zamannya lo pakai 90-an agak kuning-kuning. Ini LED om ya? LED. Kelebihannya apa om? Kelebihannya ini tembus dengan hujan. Oke. Lumennya dia 6000, ada yang 6000 lumen, ada yang 5000 lumen. Cahayanya dia seperti mobil originalnya OEM bawaan mobil. Di sini banyak banget macam-macam lampu. Jadi kalau seandainya lo mau beli-beli atau mau lihat-lihat boleh om ya? Boleh, silakan. Ini lo kasih garansi berapa bulan om? Ini garansi 8 bulan. Makasih om Sandi. Oke. Jika kamu mau bersama gue, Didi Ananta Ramadan, terima kasih balik lagi di channel gue. Dan sekarang gue akan bahas mobil spesial kontes lah ya, spesial kontes. Dan mobil ini ngejreng banget dan modifikasinya menurut gue sih udah sempurna banget. Kita cari tahu yuk, kita langsung kulik abis mobil ini. Check this out. Om Ican, om, thank you om. Ini mobil juara kontes. Berapa kali? 3 kali lah. 3 kali. Apa aja tuh om? The Best City Car, sama The Best Suzuki. Om, lu punya saja gak saran-saran buat teman-teman biar berani nyemplung tes ke kontes? Ke kontes. Apa om? Kalau ke kontes sih pada intinya sih kita tujuannya sih apa yang mau kita konteskan dulu. Misalkan kayak mobil Karimun. Karena di acara kontes itu kan biasanya kategorinya kan banyak. Nah, kalau kita fokusin dulu, kalau memangnya kita bawa mobil Karimun, yang kita pasti kejar, kalau nggak The Best Suzuki, The Best City Car. Yap, benar. Syukur-syukur kalau memang kita mengejar The Best Interior, tapi interiornya di dalamnya juga harus maksimal. Yang penting kalau misalkan The Best City Car, kita lihat aja nih, pasti kan lawan-lawannya udah pasti Suzuki. Syukur-syukur pas saat kontes nggak ada nggak ada Suzuki lain selain Karimun. Nah itu udah pasti kita masuk dah The Best Suzuki. Paling nggak bisa dibilang lu bener-bener nyimak dulu ya. Kira-kira gue dapat kans di mana nih gitu. Ya, kalau pada saat gue pengen tanya deh, orang-orang karakter kayak lu, apa sih kira-kira mindset lu pengen ikut kontes? Apa yang lu kejar? Jadi sih gini sih, satu waktu dulu memang gue lama di bidang body repair lah. Sering bikin ngerjain mobil-mobil orang kontes. Dan waktu ketika sudah kesini-sini udah capek, pengen bikin lagi nih mobil gitu. Apa yang kira-kira cocok lah buat dioprek lah ya. Dioprek, dimodif gitu. Dengan tujuan memang gue pengen ikut kontes gitu. Udahlah masuk ke Karimun gitu. Yang utama kan memang kalau mau bikin Karimun, dulu awalnya gue pikir yang penting velgnya dulu, bener-bener interior nyambung, kalau nggak tambahin ke cat. Udah lama-kelamaan juga akhirnya gue bisa ikut deh. Gue langsung ya. Asik. Gue kalau ngeliat mobil ini bener-bener kelihatan pertama kali ya, cat anjir loh, kinclong loh, ini semut-semut aja nih, kleset, bener-bener licin banget. Lo ini ngecat, gue selalu buka-buka sama teman. Ngecat dengan begini, habis berapa, pakai apa? Boleh om. Jadi gini, kalau untuk masalah cat, teman-teman juga mesti tahu, yang utama kita berbicara ada uang, hasilnya juga pasti maksimal. Duit nggak bohong? Nggak bohong om. Jadi waktu ini gue kerjain ini, mobil nih udah 4 tahun yang lalu om. 2017 gue bangun ini, kebetulan cat, vernish, semua gue menggunakan pakai Speedseeker. Gitu, Granada Red,
Nah, yang gue tuangkan di mobil gue nih, gitu. Makanya kenapa mobil ini lumayan pedes, jadinya. Berapa lama pengerjaan? Pengerjaan ini mobil kurang lebih sih, ini agak lama, kurang lebih 2 bulan lah. Karena gue pakai body kit. Oke, custom. Custom semua, body kit. Gue bikin juga sekaligus. Gua kalau cat ini tadi lu bilang bahas 2 bulan ya? Kerap total? Ini nggak kerap total, siram. Tapi yang teman-teman mesti tahu, pada saat kebetulan mobil ini kebetulan ada lesung pipitnya, ada penyoknya gitu. Diusahakan sih teman-teman kalau misalkan memang mau ngecat mobil kayak gitu kelihatan masih nggak tebel, ya dempulnya juga pun teman-teman juga pakai yang bagusan. Dulu sih gua nggak ngebrand sih, dulu gue pakai auto glow gitu, dibandingin pakai dempul high grade gitu. Kalau dempul auto glow tuh lebih nggak kelihatan, jadi lebih glossy lah dia di body ataupun di hal-hal yang lesung pipit, yang ini, yang luka, lebih baik sih yang begitu. Pas banget ya sharing-sharing masalah cat. Ternyata beliau yang pernah di body repair ya? Body repair pernah. Dapat banget penjelasannya, gue juga nggak ngerti merek-merek apa tadi segala macam. Gue ngerucut, berapa duit? Ini lumayan om, 15 lah. 15 juta? 15 juta. 4 tahun yang lalu lah. Karena ini gue makan kebanyakannya memang lebih matengnya di pernisnya gue banyakin om. Berarti 15 juta cuma cat? Enggak, udah sekaligus pernis. Cat semua mau pernis. Maksudnya modifikasi cat aja 15 juta? Iya, 15 juta. Ini 15 cat juta, makanya kalau dulu Speedseeker itu ada 2 jenis, ada MS, ada HS. Gitu. Ada MS, ada HS. Kebetulan gue pakai yang HS. Tahu gue HS tuh high apalah, nggak tahu ya, high session kayak gitu, pokoknya high. Pokoknya ini dulu gue pakai high, kebetulan pakai pernisnya memang gue basahin, banyakin, gitu. 15 juta seharga Scoopy ya? Iya, Scoopy kan sebenarnya ya? Lumayan om. Gue beli motor gitu kan. Pokoknya inilah namanya seni, pasti bener-bener explore banget, dan dia betulan banget ngerti banget masalah pengecatan, white body segala macam dia dapat. Tadi lu ngomong-ngomong masalah white body, gue langsung. Ini emang beda. Lu bikin sendiri? Iya, om. Yang ini body kit custom kebetulan, cuma ide di otak sih om. Jadi waktu itu kebetulan waktu zaman ngerjain ini 4 tahun yang lalu, body kit gua ini memang gue minta yang beda yang lain. Kalau mungkin kalau body kit yang lain kan mungkin add-on ya. Kalau ini kebetulan gue pakai plat galvanis, dia sekaligus nyambung di dalam. Oke, lu tanam di sini berarti? Enggak, di sini doang nih om. Iya, ditanam sama ini. Iya, sama bumper yang asli. Bumper pakai masih yang asli nih. Jadi temen-temen nih, ini cuma gue nyambung di sini, di ripet terus didempul. Keuntungannya sih kalau pakai plat sih, memang biaya lebih mahal. Tapi suatu ketika kita ada masalah nabrak ataupun gimana, gampang. Pasti cuma dempul doang. Berarti kalau ada yang nanya-nanya nih, bisa gue lempar, misalnya nanti IG lo gue masukin ke deskripsi video gue. Boleh japrik lo ya? Boleh. Nah, biar teman-teman juga dapat pengacuan jelas gitu kan? Boleh dong, biar sama-sama. Yoi. Ini plat seri juga keren banget, rapi banget lo. Ini ori ya pasti ya? Ori semua, masih nggak ngerubah untuk bentuk orisinilnya nggak. Ini lampu semua, grill ini semua, apa namanya, fog lamp semua. Cuma body kit ini belakang set skirt, apa namanya, bahasanya lisplang lah. Nah itu custom semua gua. Gitu body kit. Lu kenapa kepikiran om? Lu kan setahu gua ya, orang-orang custom itu gue based on dari gue dari JDM Jepang segala macam. Lu di pikiran dapet inspirasi sendiri gitu? Iya. Jadi gini om, dulu waktu mungkin ya zaman gue di bengkel, sering banget gue buka apa namanya majalah Jepang gitu. Dulu majalah Jepang dulu belinya cuma ada di Pondok Indah, mahal lagi. Jadi cuma temen gue yang beli, gue yang liatin, bacain, numpang. Beli mah lumayan dulu mah 200 sampai 300 ribu itu majalah. Sering-sering mungkin ke mindset, sering-sering bikin. Nah waktu pertama kali gue acukan ke mobil Karimun ini, kalau Karimun kalau nggak dipakein body kit kayaknya agak timplang gitu. Karena memang gue jujur aja gue lebih suka ke apa namanya aliran ceper. Jadi pada saat kita turunin mobil jadi lebih manis gitu kelihatannya gitu. Keren. Yang penting berani aja sih. Kalau modif sih tergantung kita nyeni aja sih, yang penting pantas dilihatnya gitu. Pada saat lu mau ikut kontes juga pun, yang penting lu pede aja kalau merasa mobil lo oke. Yang terutama sih memang
kayak kita mau ikut kontes, velg kita mesti ori gitu. Betul, itu sih pada intinya. Jadi biar ada penilaian itu, penilaian plus-plusnya ada juga, Om. Oke. Gitu. Oke, ini kalau dilihat dari samping, list ininya list mahal nih. Masih mulus banget. Nggak ada sama sekali renggang. Gue pernah punya kargo, jadi ada yang renggang, ada yang ngangkat sedikit, segala macam oblak. Ini proper banget. Dan tadi body kit yang dibahas tadi, plat ya Om? Ya. Plat. Proper banget. Nggak ada jarak sama sekali sama bodinya. Dia benar-benar dari atas sini tuh langsung plug body kit. Biasanya kan kalau seandainya body kit add-on itu kan ada jarak kan? Ada jarak. Sekitar 1 jari. Ini nggak ada sama sekali. Perfect banget kalau menurut gua sih. Velg Bristol TS. Blackstone TS. Yoi. Speknya Om. Jelasin ke Blackstone teman-teman. TS ring 14, lebar 6, ET-nya 35. Itu 35. Pakai ban 165/55. Memang agak gua lebarnya lebih tipisin, tingginya lebih gua tipisin. Cuma biar kelihatan manis aja gitu. Jadi kalau misalkan ini gitu. Ya, emang intinya kan kalau sananya lu gedein velg, otomatis lu tipisin ban. Iya. Untuk diameternya tetap terjaga kan. Iya. Nah, Betul. gasruk nggak? Enggak. Alhamdulillah enggak. Ini per potong setengah ulir. Per apa? Per asli. Per asli. Per asli Sok nggak potong. diapain? Enggak, sok nggak diapa-apain gitu. Belakangnya udah pakai damper. Tapi asli juga? Asli semua. Potong? Potong. Setengah ulir semua. Gitu. Setengah ulir. Ini potongan setengah ulir ori ya? Potongan setengah ulir ori. Di belakang cuma dapat damper. Oh. Langsung Om. Spion. Ah. Punyanya apa nih Om? Punyanya Wagon Air White City apa ya? nih? CT. Gitu. Ini salin juga nih Mas. Iya, beli dulu sama dia nih. Sama tukang spare partan. Dulu kalau nggak salah nih gue beli kurang lebih sekitar 2000 deh. Itu gue beli mungkin 2018 atau 2019 deh. Tapi emang lu puas ya Om ya? Puas. Memang dari awal gue pengen beberapa modifikasi mobil Karimo rata-rata kan ada yang pakai Agia, ada yang pakai Stream, ada yang pakai ini. Dulu gue awalnya sebelum dapat ini gue pakai Suzuki Futura. Oke. Belinya cuma 50.000 sampai 100.000 udah gue beli di Surabaya. Cuma memang materialnya sama kayak begini, sama? spion truk, tapi materialnya kurang good lah. Kalau ini kan kokoh. Kalau itu sama persis banget kayak begini. Suzuki Futura gitu yang lama. Lu berubah nggak sih Om? Enggak, kalau ini plug and play. Coba tambah ini aja. Enggak, semuanya nih. Ya, dari nempel ini deh. nempel ini Oke. gitu. Ini mah sama, semua sama ini. Emang punyaannya dia gitu. Nah, satu hal nih. Gue selama ini, gue pakai kargo, pakai wagon, dan gue sering review mobil, gue paling gak suka dengan roof rail ini. Nah. Tapi gue nggak tahu ya, konsepnya saat ini mobil ini dapet. Jadi terbukti kadang-kadang selera gue ya, sebenarnya masih suka dengan ini, dengan konsep yang bener. Cakep loh masih dengan ini. Malah kayak karena dapet. Iya. Karena ini gue pakai roof rail ini, dulu penyakitnya udah pasti kalau roof rail ada di sini nih. Ya. Plastik lah yang Iya. klop. Nah dulu ada dah, gue lupa lah. Waktu itu gue bikin ini juga. Oh, lu bikin nih? Dibikin ini. Oh iya. Bukan plastik ya? Bukan, kayak sejenis babet juga, bukan babet ya. Pokoknya keras ini. Ini mau dibawa barang berapa kilo juga kuat ini. Jadi udah aman deh. Mau dijemur juga pun, ini bentuknya ya kayak babet lah, gitu. Kayak gagang golok sih. Iya. Bener. Ini kuat ini. Jadi kalau temen-temen dinaikin barang atau gimana udah nggak kuat. ini nih. Jemur juga nggak. Yang ori cuma ininya doang ya? Ya ini doang. Oke. Ini yang gue beli nih, 4 biji. Kalau nggak salah gue beli 4 biji itu 1.100.000. Ininya aja? Ini doang, 4 biji. Ya enaknya gini, kuat lah. Memang gue nggak mau ngilangin untuk roof rail ini karena kan orisinilnya tipe GX kan begini. Bener. Ya itu sih Om. Nih gua knalpot. Tadi suaranya enak banget Om. Lu knalpot, lu dari header langsung? Iya. Ban. Ya gue cuma knalpot mah nggak gue rubah. Orisinal cuma palanya doang gue rubah. Oh iya? Iya. Cuma lu bikin nyaring doang ya? Iya. Nggak ada perubahan-perubahan semua dari depan juga nggak ada gue rubahin header nggak. Normal aja, cuma palanya doang aja nih, hakesan. Main cantik doang kan? Iya. Memang nggak ada yang di setting-setting lah. Banyak ilmu gue dapet dari lo. Jadi tadi gue sharing lagi sama lo nih. Modifikasi itu nggak selamanya lo bisa ganti header, 4 header, 3 header segala macam. Lo ganti palanya aja, enak kelihatannya. Kan? Iya. Palanya berapa? 200.000 paling ya? Iya, 300 ribuan lah. 300 ribuan, udah kelihatan enak. Langsung Om, ini Om.
Custom ini Om. Custom ya? Ini yang jual anak Tot juga nih, Karimun nih. Gue lama ya? Namanya. Ya, ini custom juga. Ini custom. Ini juga custom ya? Custom Wiper nih. Wiper R3. 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 Dan lu copotin ini handle-nya, ini GX kan ya? Iya, GX. Tahun berapa sih ini? 2006 terakhir nih. Oh is, masih seger sebenarnya nih. 2006 terakhir. Dia dicopot ininya, sama Cargo dulu nggak ada ini. Oh gitu. Dan ini Om, gue tanya Om, ini lu rubah ya Om? Setahu gue sih nggak rubah nih. Yang gue tambahin ini sama kayak yang di depan. Ini doang sih Om, yang gue tambahin Om. Ini yang ada lekukan ini yang gue tambahin pakai plat Glapalnis. Oh, kalau gue lihat sih kayaknya lu rubah sini tapi lu pertegas di sini doang. Iya. Iya bener, sambungannya dipertegas sama dia jadi kesannya karakter ngotaknya dapet. Iya. Garis-garisnya tuh dapet. Yang gue rubah. Natnya kalau kata orang-orang chat. Bener. Iya kan bener? Iya, nat-natnya ini. Natnya dapet. Gitu. Emang asli banget tuh. Ini dipegang gini licin banget, sumpah. Apalagi Om, yang kira-kira lebih saringin teman-teman Om? Itu aja sih. Kalau ini sih kenapa gue potong pada intinya karena ininya mahal. Pegangannya mahal dan kayaknya dibikin patah, dirapiin juga nggak manis. Akhirnya gue bantai aja lah. Okay. Gue potong aja jadi kelihatannya lebih plong aja, lebih enak sih dilihatnya Om. Gitu. Ini kadang-kadang kekurangan jadi keindahan ya. Iya tuh Om. Gitu. Mau beli kurang duit ya kan? Dibongkar malah indah ya. Malah indah. Iya. Modifikasi nggak selamanya nambah. Ngurangin juga cakep. Ya ngurangin dia. Betul Om. Langsung sunroof. Ya kan? Moonroof. Moonroof on. Gua kalau ngeliat moonroof nggak tahu ya, pokoknya udah menurut gue ya, modifikasi sehebat apapun nggak ada titik yang lu gila-gilain nggak akan maksimal. Ya. Ini keren banget. Ini moonroof ya Om? Moonroof. Ini moonroof apa namanya, Webasto Mercy punya ukuran L. Punya Mercy? Punya Mercy. Copotan berarti ya? Copotan. Oke. Jadi ya ini buat sharingnya teman-teman. Jadi kalau misalkan memang mau mengaplikasikan moonroof di mobil utama, yang utama cari moonroof ataupun sunroof yang memang karet-karetnya masih bagus. Terutama ini kan ada karet-karetnya nih. Ya itu dicek dulu karet-karetnya gitu. Karena ini fatal, nggak ada yang jual. Betul. Karet ini nggak ada yang jual, lo custom juga pun nggak mungkin. Karena ini titik utama amannya moonroof ataupun sunroof. Kalau ini udah bocor, gitu. Moonroof. Yang kedua, moonroof diusahakan ya kalau misalkan jalan suka dimainin. Nggak punya gua nih. Jadi punya gua nih moonroof ini ada ngetiltnya bisa, moonroofnya macet. Lah kenapa tuh? Ya mungkin satu, gua jarang dulu sih sering zamannya gua kerja sering gua pakai gitu. Sekarang udah mobil jarang dipakai, jarang gua mainin jadinya macet. Mungkin entah ada geriginya yang di sini yang nggak main atau gimana gitu. Oke, kita buka-bukaan. Harganya berapa Om? Gue beli second dulu, ya? Second ya. Gue beli dulu ini 4 juta Om. 4 juta. Pengerjaan? Pengerjaan ini kurang lebih sekitar. Itu udah harga pengerjaan? Belum. 4 belum. Barang doang nih Om. Ini 4 juta. Gitu. Lu mesti ngebolongin, lu mesti ngecat lagi, lu mesti ganti plafon. Lu mesti ganti. Gitu. Jadi kalau misalkan dulu nih, kalau misalkan kita modif untuk copotan mobil nih, kalau moonroof ataupun sunroof, kalau kita nggak ganti plafonnya, itu dinamonya bakal keluar jendol. Jadi kalau misalkan lu ngedangak ke atas jendol, makanya harus mau nggak mau ini plafonnya harus diganti Om. Gitu. Nah tadi biaya tadi dengan ganti plafon, ganti cat, lu nggak satu bengkel ya berarti? Satu bengkel. Oke. Nominal pengerjaannya tadi gue 4 juta, gue pengen tambah berapa itu? Jadi kalau lu ngerjain ini di luar ya, ini moonroof ini kurang lebih 4 juta. Ditambah sama bolongin, ngecat, sama ganti plafon itu kurang lebih sekitar habisnya 11 jutaan. 11 juta. Oke, kita sharing buka-bukaan nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nah, tadi kalau lu 11 juta dengan pengerjaan, kalau nggak salah 2 minggu ya? 2 minggu. Nah, kita bandingin dengan baru ya. Bukannya kita ngecilin second, bukan. Betul. Kita boleh nyaranin second kalau harganya sesuai, satu. Kedua, yang jual kenal. Ketiga, yang bisa dibilang ya orang itu udah bisa dibilang seller yang ternama lah, yang terpercaya. Kalau lu cuma sekedar denger-denger doang, ada sunroof murah no, 4 juta, 5 juta, 6 juta, lu tahan dulu. Karena kenapa? Gue sering sharing sama temen sini, bukan cuma lu Om. Temen gue juga banyak. Banyak ya? Beli second, jebret, tiba-tiba macet. Tiba-tiba terus ya, istilahnya rusak lah, nggak bisa tutup lah, bocor lah, gimana kan. Lu tadi bilang macet ya? Macet. Oke. Macet. 11 juta.
juta. Di video gua ada diulas ada yang baru 10 juta itu cuma gini doang. Prek. Nah kalau dibanding Webasto sekarang itu kan yang gue pakai ya, dia cuma bolongin doang, tak di dummy ya, dummy dibolongin, tempel atas bawah, prek jadi. Oh, itu yang aftermarket ya? Iya, cuma 3,5 jam dan harganya bisa dibilang nggak so-so lah. Iya. Lo denger awalnya 4 juta, pengerjaannya lama, duitnya keluar sama juga. Gitu. Jadi kalau memang perbedaannya memang kalau moonroof sekarang ya, yang gue ketahui sama moonroof yang dulu. Moonroof sekarang tuh yang utama satu, carilah tempat yang memang rekomendasi. Nah, gitu, betul. Karena lu nggak sembarangan nih, lu ngebolongin plat ini nggak sembarangan gitu. Dulu gue berapa kali waktu pertama ngebolongin ini berapa kali gue pengetesan masuk ke cucian mobil, numpang steam, steam, nembak untuk di sini. Karena ini kan kalau kita hujan ini kan kencang om. Betul. Ini bisa rembes om. Terus selang-selangnya diceknya ini ada 4 selang nih, 1, 2, 3, 4. Setiap sisi ada 4 selang yang dimana dia keluar melalui sini om. Keluar. Kalau itu mampet, tumpah ke dalam semua om. Anjir. Gitu. Kebayang nggak lo modifikasi yang bisa dibilang menurut gue sih hedan ya? Karena kenapa lo resiko ngebolongin mobil yang notabene kata orang-orang ya barang mahal gitu kan? Walaupun bagi kita yang ini yang mahal kata orang nggak mungkin. Tapi emang ini lu modifikasi gila-gilaan, lu bocorin, ngeluarin duit banyak, gagal. Itu berasa dirajam-rajam men. Yo, tidur gak enak kan? Berasa. Jadi jangan sampai teman-teman amsyong dengan permasalahan moonroof kayak begini nih. Kalau misalkan kita mau beli punya duit sekian, mendingan dikumpulin dulu deh. Syukur-syukur beli yang sekarang, yang aftermarket yang lebih gampang, nggak ngerepotin. Kalau yang kayak begini, satu syukur-syukur kalau misalkan dapetnya sesetel om. Betul. Moonroof copotan dapat tombolnya satu setel. Karena kalau nggak dapat satu setel, ada yang bisa. Terkadang kita nyari lagi, tombolnya juga nggak murah, mahal. Terkadang juga nggak otomatis om. Nggak otomatis, terkadang kita ngatur sendiri. Gitu loh. Boro-boro modul ya. Oke, tadi Om Ican bahas banget ya, detail banget. Pandangan buat lo juga, balik lagi ya ke lo juga sih. Jangan maksa yang pasti ya Om. Ya logikanya tadi barang second, kita nggak tahu pemakaian sebelumnya. Betul. Usia dinamo, usia dari barang dan bla 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 blanya, dan adaptasi dari yang palanya beda segala macam gitu kan. Ya pasti ada challenge sih. Itu sih. Makasih banget Om. Gua sama lu banyak ilmunya nih. Iya. Thank you. Masuk ke dalam ya. Oke Om. Oke. Oke, tadi bahas sunroof, tadi ini Om ya, sekarang ini lagi ada masalah ya Om, jadi cuma bisa tilt aja, nggak bisa dibuka semua. Nggak bisa dibuka semua. Oke, ini penampakan dalamnya. Dan tombolnya di mana dong? Sudah. Oh, tombolnya situ ya, oke. Tombolnya udah dipisah jadi. Langsung Om, dalam nih, tadi kita bahas dalam setir. Apa, kira-kira apa aja yang berubah Om? Gua ngerubah di sini sih nggak banyak sih, tetap dashboard masih asli. Setir gue pakai Momo Itali. Speedometer gue ganti pakai Jepangan, Wagoner White. Gitu. Speedometer Jepangan berapa Om? Dulu gue beli 1,5. 1,5. Sama Mr. S tuh. Sama head unit pasti ya Om? Head unit gue pakai double din nih, Pioneer gitu. Oke, so far sih kalau dalam lu lihat full red trim ya? Iya, semua udah gue ganti. Sampingnya udah kulit semua dan lu pakai corak batik ini. Nah, lu Indonesia lu dapet ya? Iya. Asik. Itu dong. Keren sih Om, keren. Udah bersih banget. Makasih banyak Om. Sumpah. Alhamdulillah, gue kayaknya nemuin ilmu-ilmu baru sama Om Ican. Dan gue seneng banget karena emang ya pengalaman yang kayak gini yang bisa ya teman-teman lihat, rasain juga. Jadi kalau teman-teman mau modifikasi, ya mesti tahu lah kira-kira dari orang-orang pengalaman seperti ini. Makasih banyak Om Ican. Sama-sama Om Deddy. Si Om. Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.